Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo tansah mujudaken raos syukur kula panjenengan sami wonten titiwanti sonten punika dipun keparengaken makempal wonten latar halaman nggih Masjid Baitus Salam, di salah satu dari latar halaman rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sehat wal afiat, seger nggih, segar bugar nggih, alhamdulillah. Mugi sholawat lan salam senantiasa dipun sampaikan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi keluarganipun, para garwanipun, putra putrinipun, lan para sahabat, lan mugi sholawat sarta salam dumugi dumateng kula panjenengan sami. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita wiwiti pengaosan sonten punika nggih. Mugi wekdal ingkang sampun mepet cekap nggih, menawi mboten cekap mangke dipun terasaken pepanggihan ing sanesipun nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah, sonten punika kawula badhe menyampaikan nggih sebuah judul, sebuah tema nggih menika agar hidup lebih bermakna. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani rahimahullah, kula panjenengan sami sampun mlebet nggih pertengahan dereng menika 18 nggih. Alhamdulillah, mugi Allah tansah paring kegiatan istiqomah nggih anggenipun kula panjenengan sami ngibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Menika salah setunggalipun nggih seratanipun nggih ustaz nggih ingkang sampun terkenal nggih, ingkang nate sinau wonten nggih Mekah lan Madinah nggih. Kita wiwiti mawon puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita karunia yang tiada henti-hentinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi ya nikmatallaha la tuhsuha innal insana la dhallu munkafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.
menyelesaikannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ingkang kaping 3 sekawan. Oleh karena itu tidaklah kita hidup kecuali senantiasa. Assalamualaikum. Kecuali senantiasa kita berpindah dari suatu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar hidup kita lebih bermakna. Kita ketahui bahwa hidup kita ini telah ditentukan ajalnya. Kita dapati waktu terus berjalan sehingga durasi waktu hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Setiap hari yang kita lewati menunjukkan bahwa umur kita semakin berkurang. Sebagaimana perkataan ulama para pendahulu kita, Hasan Al-Basri rahimahullah, ingkang artosipun, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Maka apabila telah pergi sebagian hari-hari, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian dari dirimu, maka akan hilang seluruh dari dirimu. Pak Bu, kula panjenengan sami menika jatahi urip gesang wonten ngalam donya menika saya setitik. Saya setitik. Ora tambah oke. Saya setitik. Mila monggo kesempatan sonten punika kita ginakaken kagem ngiras panten spesial Ramadan tahun menika, kita tingkataken anggenipun pados ngilmu, pados amal, pados kesaenan, sehingga wekdal ingkang sampun kelong-kelong punika lajeng kelewat menika boten sia-sia, boten mengecewakan, tidak menjadi penyesalan kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bertambah hari, bulan, dan tahun kehidupan kita menjadi semakin berkurang, sehingga tidak ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Alhamdulillah, tahun punika grengseng semangat, mangayut bahagia bulan Ramadan. Tentunya kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi kita di dunia, dan terlebih, assalamualaikum, dan terlebih lagi bermanfaat untuk di akhirat nanti. Ada sebagian orang semangat bangun dari tidurnya di pagi hari karena dia ingin menjalani hidup yang menurutnya sangat menyenangkan dan bermanfaat. Akan tetapi sebagian orang lainnya tidak ingin bangun dan ingin melanjutkan tidurnya karena dia tahu bahwa di hadapannya terdapat begitu banyak permasalahan yang menyusahkan dan membuat dia gelisah, dan seakan-akan dia merasa bahwa hidupnya kurang bermanfaat.
Oleh karena itu seseorang hendaknya selalu berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih baik, lebih sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah nate ngendika nggih, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Artosipun bilih tiang beriman pasti badhe merasakan kebahagiaan di dunia. Jika dia tidak merasakan kebahagiaan tersebut, maka dia bukanlah orang yang beriman. Dan jika dia tidak beriman, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Oleh karenanya, betapapun kondisi seseorang mukmin, baik dia miskin atau kaya, sehat atau sakit, diuji dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan, maka pasti ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten beberapa nggih perkawis ingkang nggih saged dipun kita amalaken nggih. Saged kita amalkan bersama-sama. Karena ini merupakan nasihat nggih. Menurut penulisipun menika nasihat khususnya bagi diri pribadi lan kagem para sederek saudara sekalian. Antawisipun kiat-kiat supados kula panjenengan sami gesangipun langkung bermakna, langkung bermanfaat ingkang sepindah nggih menika melatih diri untuk banyak tersenyum, ya. Melatih diri untuk banyak tersenyum. Apunten menika kula nggih saweg latihan nggih kathah-kathahaken tersenyum. Hendaknya seorang mukmin untuk senantiasa tersenyum, nggih. Jangan sampai semakin dia mengenal agama Islam, asring ngaos nggih, mengenal syariat Islam, malah semakin cuek dan bermuka masam. Ingatlah bahwa senyum merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terlalu banyak hadis yang menggambarkan, Assalamualaikum, kata hadis ingkang nggih menerangkan, yang menggambarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang suka tersenyum. Contohnya adalah hadis dari Jabir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan ingkang artosipun, kula waos artosipun mawon nggih, pun yahketen nggih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihat aku kecuali beliau
tersenyum ke wajahku. Hadis riwayat Bukhari. Lan wonten hadis sanesipun ingkang artosipun tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku sejak aku masuk Islam. Assalamualaikum. Sejak aku masuk Islam kecuali dia tersenyum ke wajahku. Masya Allah. Hadis menika Pak Bu, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika murah senyum kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Demikian juga hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu tatkala menyebut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa kecuali dengan tersenyum. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian hadis sanesipun saking sahabat Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda menika saking sahabat Abdullah bin Haris perkataan Abdullah bin Haris, ma ra'aitu ahadan al-aksara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat seorang pun yang paling banyak senyumnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan tasih kathah malih hadis-hadis sanesipun ingkang menerangkan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika murah senyum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap ramah. Ingkang ngatosipun saking hadis riwayat Al-Bayhaqi, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada seluruh manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kali bisa memberikan kepada mereka semua dengan senyuman di wajah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Bayhaqi. Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang untuk mengambil hati manusia dengan harta tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai, karena harta seseorang menika terbatas. Akan tetapi kita dapat mengambil hati orang lain dengan murah senyum, karena hal itu gratis, gratis nanging perlu latihan menika Pak Bu, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar bisa sedekah senyum. Dan murah senyum adalah salah satu tanda ketawaduan seseorang. Seseorang yang sulit tersenyum pasti memiliki sesuatu di hatinya. Entah dia sedang jengkel, tidak senang dengan sesuatu, atau bahkan dia sombong sehingga dia terhalangi untuk tersenyum. Betapa banyak para pemimpin yang susah untuk tersenyum kepada bawahannya. Contohipun para pemilik rumah yang mempekerjakan asisten rumah tangga mereka, karena menganggap bahwa anak buah atau asistennya berbeda level dengan mereka, sehingga akhirnya mereka hanya tersenyum kepada
koleganya saja, teman bisnisnya, dianggap pembantu tidak menghasilkan. Teman kerjanya atau teman sebermainannya. Tapi lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senyum kepada siapa saja, karena beliau memiliki hati yang lapang, lagi tawadu. Oleh karenanya orang-orang yang senang tersenyum adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Maka dari itu latihlah diri kita untuk senantiasa tersenyum tatkala bertemu dengan kawan, keluarga, atau siapapun. Karena kapan seseorang kurang senyum, maka saya katakan pasti dia memiliki sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya sulit untuk tersenyum. Dan ingatlah bahwa senyum itu bisa menawan hati seseorang. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tertawan hati mereka, karena senyumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Jarir bin Abdillah yang telah kita sebutkan di atas tadi. Artinya jika kita semakin murah senyum, maka orang lain pun akan senang. Orang lain akan senang. Masyiral muslimin rahimani rahimahullah. Maka orang lain pun akan senang dan baik kepada kita, dan itu adalah salah satu hal yang membuat hidup kita lebih bahagia. Bahkan ada dokter ini dokter medis di akhir-akhir hidupnya dia jurusan mengambil studinya bukan kedokteran lagi, tapi mengambil studinya bidang hadis. Nah, dikatakan oleh dokter dokter Agus atau siapa kalau tidak salah itu dengan kita berlatih tersenyum amargi menapa tumrapipun tiyang ingkang punya masalah atau punya karakter yang susah tersenyum, butuh latihan, butuh perjuangan. Lan menika setunggalipun akhlak adat ingkang saged dipun latih. Alhamdulillah menawi para bapak, para ibu ingkang sampun diparingi Allah Subhanahu wa taala sejak lairipun murah senyum, ramah, mudah bergaul, mudah memaafkan, bahkan sebagian dimudahkan untuk memberi empati. Masyiral muslimin rahimani rahimahullah. Menika wonten cerita, penulis menika nyeritaken, saya dahulu punya kawan di Yogyakarta yang suka tersenyum kepada semua orang. Akhirnya semua orang senang dengan dia. Ketika dia bertemu dengan orang-orang, dia pegang tangannya, kemudian dipijit, dan semua orang diperlakukan seperti itu. Dan kawan saya itu orangnya tawadhu. Dan memang biasanya orang yang suka tersenyum itu memiliki sifat tawadhu. Karena orang yang jarang tersenyum biasanya ada kesombongan. Kawan saya tersebut suka tersenyum,
karena mungkin menganggap kehadiran dan menghargai orang-orang di sisinya. Pun mlebet napa? Karena orang yang jarang tersenyum biasanya ya ada kesombongan. Kawan saya tersebut suka tersenyum karena mungkin menganggap kehadiran dan menghargai orang-orang di sisinya. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah saya sebutkan, ketika ada pimpinan yang jarang tersenyum kepada anak buahnya, bisa jadi karena kehadiran anak buahnya tidak dianggap, bahkan tidak dihargai. Maka dari itu orang yang suka tersenyum adalah orang yang tawadhu dan pandai menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya hati seseorang yang senantiasa tersenyum akan lebih mudah menghilangkan masalah yang ada. Karena senyum itulah yang memaksa masalah itu pergi. Nah, menika kados dene mau nggih kula nindakaken wonten dokter medis menika sinau masalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan penyakit. Pilih penyakit menika secara medis ya, ada yang disebabkan karena faktor fisikis ya, karena kejiwaan. Hati kula panjenengan sami mbok bilih wonten ingkang gonduk nggih, wonten ingkang napa boten saged memaafkan sederekipun, konconipun, bahkan mungkin satu rumah ya, suami istri ya, naudzubillah min dzalik, sehingga menyebabkan ya penyakit ya secara medis. Alhamdulillah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring resep supados kula panjenengan sami sehat fisiknya dan sehat jiwanya dengan melatih tersenyum. Amargi dengan melatih tersenyum berarti kula panjenengan sami mengusir penyakit, baik penyakit badan fisik maupun penyakit fisikis kejiwaan. Masirul muslimin rahimani rahimakumullah, menika kiat ingkang sepindah supados gesang kula panjenengan sami langkung bermakna, langkung sae nggih. Ingkang nomor kalih nggih menika berusaha, kiat ingkang nomor kalih supados hidup kula panjenengan sami lebih bermakna, berusaha mencari teman-teman yang baik. Tidak benar ungkapan yang menyebutkan bahwa kita harus mencari kawan sebanyak-banyaknya. Ini boten leres. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memilih-milih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karenanya seseorang tidak boleh berkawan dengan siapa saja. Tatkala seseorang berteman kepada siapa saja, akhirnya akan repot sendiri ketika telah banyak temannya. Dan itu bukanlah mendatangkan kebahagiaan, melainkan akan kehilangan kebahagiaan tersebut. Memang benar bahwa ada kelezatan tersendiri tatkala kita bertemu dengan teman-teman, akan tetapi akhirnya akan merepotkan diri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Atus dene menawi apunten menika nggih.
ketika datang napa hajatan undangan dari mereka semua, ya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memilih-milih teman dekat. Ya. Nah ini teman dekat, ya. Teman dekat harus kita pilih betul, ya. Harus hati-hati. Dan tidak semuanya bisa dijadikan teman dekat. Dan hendaknya kita ya untuk mencari teman yang baik. Karena sebagaimana pepatah Arab nggih, ingkang artosipun sahabat itu akan menarik menyeret sahabatnya. Ketika seseorang memiliki sahabat, maka pasti akan terjadi sinkronisasi, nggih. Penyamaan, persamaan. Baik itu kita yang akan ikut kepada sahabat kita atau sahabat kita yang akan ikut kepada kita. Maka dari itu perlu untuk kita mencari teman yang bermanfaat untuk dunia, langkung-langkung untuk akhirat kula panjenengan sami. Dengan cara menghindari teman-teman yang buruk ingkang boten sae. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Wonten kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang Ashabul Kahfi. Kita ketahui bahwa para Ashabul Kahfi menika orang-orang yang soleh. Ketika mereka pergi ke gua, pergi ke gua, mereka membawa anjing. Zaman semanten menika riwayat zaman dulu, sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata anjing tersebut juga ikut disebut-sebut di dalam Al-Quran dan juga mendapat karomah karena anjing tersebut bergaul dengan orang-orang soleh. Dan orang yang berteman dengan orang soleh pasti akan mendapatkan manfaat. Jangankan manusia, hewan pun akan mendapatkan manfaat jika bertemu dengan orang soleh. Sebagaimana seekor anjing yang berteman dengan Ashabul Kahfi, yang akhirnya Allah sebut-sebut dia di dalam Al-Quran. Kemudian jika seseorang berteman dengan orang lain, kemudian bertambah keimanan dia, maka hendaknya dia pegang erat-erat kawannya tersebut. Akan tetapi jika seseorang berteman dengan orang lain, kemudian merasakan bahwa keimanannya berkurang, ketahuilah bahwa temannya itu adalah teman yang buruk. Jadi ketika kita ingin mengukur apakah teman kita adalah teman yang baik, maka kita cek keimanan kita sebelum dan setelah duduk dan bercengkrama ngobrol dengannya setelah beberapa waktu. Jika keimanan bertambah, maka dia adalah teman yang baik. Dan jika hati kita semakin keras, maka teman tersebut adalah teman yang buruk. Maka hindarilah berteman dengan orang-orang yang ketika berpisah dengannya, hati dan iman kita semakin buruk. Dan tentunya seseorang dapat merasakan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Wa menawi wonten kanca rencang angger ketemu namung ngandhakake tiyang sanes menika biasane kangelan anggenipun ngendhekake, anggenipun nyetop mila monggo kita sinau wonten Ramadan punika pilih dosa nglendengi menika saged batalaken siam, dapat membatalkan siam.
bahkan atau minimalnya membatalkan pahala. Lan glendeng nggih gibah menika boten saged dipun hapus ngangge salat kula panjenengan sami lan ibadah-ibadah sanesipun. Sampun cekal nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sampun masuk kita tutup kanthi waosan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.